Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah bagaimana caranya memperoleh hidup kekal dan apakah usaha manusia bisa memperoleh hidup kekal itu. Saudara, dalam video ini akan saya jelaskan secara singkat bagaimana manusia dapat memperoleh hidup kekal. Saudara, kekristenan percaya bahwa tidak mungkin orang diselamatkan kalau tidak percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib. Keselamatan tidak bisa diperoleh melalui usaha sendiri, baik dengan berbuat baik, melakukan persembahan, atau cara-cara yang lain. Dan kekristenan juga meyakini bahwa usaha memperoleh keselamatan melalui kegiatan peribadatan, sembahyang, berpuasa, mendatangi tanah suci, melakukan korban persembahan hewan, dan ritual-ritual agama yang dilakukan di tanah suci seperti Yerusalem, bukan jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan melakukan semua yang diperintahkan dalam hukum Taurat pun tidak dijaminkan atau tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ketika para pemimpin orang Yahudi bertanya kepada Yesus soal memperoleh hidup yang kekal itu. Kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 22. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku yang baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, jelas sekali apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Coba perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa jika kamu sudah menjalani perintah Tuhan dalam hukum Taurat, itu belum cukup untuk menjamin bahwa kamu bisa beroleh hidup kekal. Bahkan Tuhan Yesus menambahkan satu item yang luar biasa beratnya yang tidak mungkin untuk mereka lakukan, yaitu menjual seluruh hartanya dan menjadi orang miskin secara material, sebab mereka sudah terbiasa dengan hidup mewah. Saudara, ini impossible, tidak masuk akal untuk dilakukan. Dan akhirnya apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Yahudi itu, "Jika kamu telah melakukan semuanya, barulah dapat mengikuti aku." Mengikuti Yesus adalah jawaban untuk mendapatkan hidup kekal itu, saudara-saudara. Inti dari pengajaran Yesus kepada mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya hidup kekal tidak bisa dilakukan dengan upaya manusia. Tidak bisa, saudaraku. Mengikuti Yesus adalah panggilan dan anugerah bagi kita. Jadi hidup kekal itu cuma karena anugerah, bukan usaha kita. Sebab kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya, seperti yang dialami oleh orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus. Saudara, Rasul Paulus melalui hikmat Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keselamatan bukanlah hasil upah dari perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan karunia atau rahmat dari Allah, seperti firman Tuhan berkata,
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ya, kita bisa membaca dari kitab Titus pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saudara, Tuhan Yesus dengan darahnya sendiri telah menebus kita. Yesus benar-benar anak Allah yang telah menyelamatkan kita melalui dirinya sendiri. Seseorang yang telah jatuh dalam dosa tidak mungkin ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin, saudaraku. Oleh sebab itu, Yesus mendamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui darahnya menebus kita. Jadi, keselamatan yang kita peroleh bukan karena usaha kita sendiri, namun pemberian Allah, yaitu dengan percaya dan beriman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membanggakan diri kepada Allah karena telah menerima keselamatan. Tidak bisa, saudara. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh membanggakan diri. Seseorang yang telah diselamatkan berbalik dari dosa kepada Allah dan menjadi miliknya, menjadi milik Kristus. Dasarnya adalah meletakkan kepercayaan di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Kita baca dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Ini berarti bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian Petrus dan Yohanes juga menegaskan di hadapan mahkamah agama bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Saudara, jadi ayat-ayat ini menunjukkan ketunggalan keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada di dalam nama lain. Ini penting untuk kita imani, kita pahami, dan kita ambil keputusan ya untuk mengikuti Dia. Saudara, Tuhan Yesus juga menjamin. Kita baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, diselamatkan oleh anugerah adalah menyatakan bahwa keselamatan manusia adalah pemberian Allah. Ya, ini perlu kita pahami. Dan tidak ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Anda, oleh saya, oleh saudara, tidak. Melainkan berdasarkan anugerah daripada Allah. Sungguh keselamatan kekal adalah anugerah terbesar yang telah kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan anugerah keselamatan ini berlaku untuk semua orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Ini menjadi tugas kita, tugas saudara, untuk memberitakan berita sukacita kepada mereka semua, ya. Terutama kepada mereka yang tidak mau percaya, masih dikeraskan hatinya untuk percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, nah itulah makna sesungguhnya yang boleh saya sampaikan. Bahwa sesungguhnya hidup kekal itu tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, dengan melakukan apapun kita tidak bisa dapat melakukan untuk mendapatkan hidup kekal itu. Sebab hanya di dalam nama Yesus kita bisa mendapatkan hidup kekal itu. Saudara, tunaikan amanat agung ini sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi, saudaraku. Itulah pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.